Yu lalu bertanya kenapa pangeran tak mengajak Sang Ro masuk ke dalam kelompok mereka. Dan ternyata Sang Ro si gadis ular melihat mereka dari kejauhan dan part 4 pun selesai. Hola amigos parantos kumaha damangos, masih bersama Ega yang melanjutkan part 5 serial Wang Ji Chun Q. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Saat Yu membuka portal, Nangru datang dan katanya ia diajak bergabung oleh Yu. Mereka pun akhirnya tiba di Xiaoyingzhou. Di sana, semua orang kuno merasakan pulau itu dipenuhi oleh kekuatan spiritual yang tentu akan melipat gandakan hasil latihan mereka semua. Mereka pun sampai di depan monumen dan langsung ditemui oleh wanita misterius. Tu yang salah paham malah membuat pelindung dari tanah dan diejek wanita itu dengan menyebutnya teknik sampah. Feng Ling ikut menyerang menggunakan teknik anginnya, dan pangeran pun menyuruhnya berhenti. Wanita misterius itu bertanya apa maksud sang pangeran membawa banyak orang ke sana. Sang pangeran berkata jika teman-temannya akan ikut berlatih, walau mereka hanya berlatih di luar saja. Wanita itu mengizinkan, namun mereka berlima kecuali pangeran tak diperbolehkan mendekati monumen itu lagi. Yu bilang walau guru sang pangeran itu dingin, tapi ia tak punya niat jahat sama sekali. Lalu ia pun memimpin teman-temannya untuk berlatih bersama. Pangeran dilatih dengan melayang dalam posisi terbalik dengan totem milik Yu yang hampir habis batas waktunya. Wanita itu bilang potensi totem akan terlihat jika penggunanya ada di antara hidup dan mati. Akhirnya totem milik Yu benar-benar hilang dan pangeran pun terjun bebas. Saat pangeran akan menciptakan portal, gurunya malah melenyapkan portal tersebut. Beruntung sang pangeran masih mempunyai rantainya dan berhasil selamat. Wanita itu bilang jika manusia yang bisa mereplika totem klan kuno bukanlah pangeran seorang, tapi ada orang lain yang diketahui mempunyai kemampuan itu sebelum pangeran. Orang itu adalah Panglima Besar Suan Tianxi yang memerintah seluruh daratan tengah benua Chu. Wanita itu juga bilang mungkin pangeran punya hubungan dengan orang itu, tapi pangeran yang sangat membenci klan Suan Tian, terlebih si Getan pun menyangkalnya. Tak hanya pangeran, para orang kuno pun berlatih dengan serius. Singkat cerita, pangeran sudah berlatih selama 1 minggu dan katanya ia sudah bisa meningkatkan batas waktu penggunaan totemnya. Dan kata gurunya latihan dasar telah berakhir. Pangeran lalu diperkenalkan pada 12 totem kuno yang ada di dunia. Di luar, Nangro bilang pada Yu jika ia merasakan kekuatan luar biasa dari dalam monumen yang ada di hadapan mereka. Kelima orang klan kuno itu nekat masuk ke sana dan melihat sang pangeran yang sedang berlatih keras. Pangeran yang sedang mencoba mengeluarkan potensi totemnya pun kehabisan tenaga. Mereka semua lalu keluar dari sana dan si wanita bilang walau pangeran sudah bisa menciptakan totem, namun ia hanya manusia biasa dan karena itu gurunya tersebut berencana memperkuat tubuh sang pangeran menggunakan sambaran petir. Yu bertanya bagaimana pangeran bisa bertahan dari sambaran tersebut. Wanita itu bilang jika kekuatan mereka berlima dibutuhkan untuk membantu sang pangeran. Setibanya di mansion, pangeran berterima kasih pada teman-temannya karena mau membantu. Yu lalu bertanya pada Sang Ru karena katanya ia berjalan pulang ke arah yang salah. Sang Ru beralasan kalau ia hanya ingin melihat pemandangan. Sepertinya udah mulai curiga si Yu ini. Keesokan harinya, pangeran melanjutkan latihan dengan teman-temannya yang membentuk formasi mengelilinginya. Gurunya pun menciptakan segel yang lalu mendatangkan awan hitam disertai petir.
Bersamaan dengan itu, kelima orang klan kuno memberikan kekuatan rohnya pada pangeran, yang membuatnya bisa bertahan dan berhasil melewati latihan tersebut. Tiba-tiba, Sang Ru jatuh karena kekuatan spiritualnya tak terkendali setelah membantu sang pangeran. Sang guru menyuruh pangeran kembali ke mansion sementara ia dan Yu akan mengurus Sanru. Tanpa diduga, saat melewati portal di mansion Sangsi, ada Getan yang membawa banyak prajurit Suantian bersamanya. Ternyata Getan mendapat kabar dari Sangru kalau pangeran telah berhasil menuju ke Xiao Yingzhou. Pangeran yang tahu Sangro berkhianat khawatir pada Yu tapi ia tak bisa apa-apa. Sementara saat guru pangeran mencari obat, Yu yang ditinggal berdua dengan Sangro bilang ia tak akan meninggalkan gadis ular itu. Tak lama Getan muncul dan memarahi Sangru karena Yu tak ikut keluar portal dan malah bersamanya. Yu akhirnya mengetahui kalau Sangru berkhianat. Getan langsung menyerang Yu habis-habisan. Dan setelah itu ia mencoba membunuh Sangru cuma karena si Sangru tak tega melihat Yu diserang. Sangru bilang ia setia dan tak pernah berkhianat pada Getan. Getan lalu menuju monumen yang emang dari dulu ingin ia datangi. Tak lama guru sang pangeran keluar dan ternyata Getan mengenal wanita itu dan menyebutnya dengan nama Jingji. Sementara sang pangeran yang diikat menggunakan rantai berhasil dibebaskan oleh kekuatan roh tanaman Qi. Ia pun kemudian menyerap totem milik Qi dan langsung melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Jingji yang melihat Yu tak sadarkan diri marah dan langsung menyerang Getan. Getan lalu berkata ternyata Jingji belum mati. Namun si Jingji sepertinya lupa akan semua masa lalunya dan kembali menyerang Getan. Namun saat si Getan bilang tentang batu spiritual hitam, Jingji terlihat pusing dan terus bertanya siapa Getan sebenarnya. Getan pun lalu bilang kalau Jingji adalah penjaga terakhir dari batu spiritual Bifang. Ia pun bercerita kalau dulu Suan Tianxi bekerja sama dengan suku kuno membuat batu spiritual hitam itu. Dan saat itu Jingji yang jadi penjaganya malah membawanya kabur entah kemana. Dan karena itulah Suan Tianxi marah dan mulai memburu para klan kuno. Jingji yang merasa bersalah pun menunjukkan batu spiritual tersebut. Namun saat Getan akan mengambilnya, pangeran merebut batu hitam itu dan mengembalikannya pada Jingji. Pangeran yang cerdas selalu bertanya bagaimana Getan tahu jika saat Jingji menghilang, ia sedang diserang oleh seseorang. Dan ternyata orang yang menyerang Jingji malam itu adalah Getan sendiri. Getan mengakuinya, tapi ia bilang sudah terlambat karena kemudian ia menciptakan lingkaran segel hitam yang mengurung Jingji. Beruntung Jingji berhasil memasukkan batu hitamnya kembali tepat waktu. Tapi setelahnya Getan berhasil mengeluarkan batu itu dengan paksa karena Jingji tak bisa bergerak di dalam segel itu. Pangeran mencoba membantu gurunya, namun Nangru berhasil menguasai tubuh Yu untuk menghalau serangan sang pangeran. Nangru mengancam akan membunuh Yu jika pangeran mengganggu tuannya. Akhirnya Getan mendapatkan batu hitam itu dan pergi bersama Sang Ru. Karena batu hitamnya diambil, pulau tersebut pun akan hancur seketika. Jingji yang akan musnah bersama pulau itu berpesan pada muridnya, jika batu hitam sangat berbahaya dan katanya hanya orang yang memiliki 12 kekuatan spiritual yang bisa menghancurkannya. Sebelum musnah, Jingji masih sempat membuat portal agar pangeran dan teman-temannya bisa kabur dari sana. Sebelum pergi, pangeran berjanji pada jiwa gurunya yang telah hilang jika ia akan menghancurkan batu itu. Sementara Wei yang baru saja tiba di kota Sangsi berbicara dengan Suan Tianxi melalui hologramnya, yang mengatakan Wei harus mencegah roh jahat yang akan keluar dari batu hitam tersebut. Ia lalu disuruh mencari orang yang ditakdirkan untuk menghancurkan kejahatan batu hitam itu. Kalau dilihat dari perbincangan mereka, sepertinya si Suan Tianxi nggak jahat ya guys. Tapi yang jahat adalah Getan, si kepala divisi klan Suan Tian cabang kota Sangsi.
Wei lalu melihat Getan bersama klan Suantian divisi Sangsi keluar dari kota dan mengikutinya. Namun tiba-tiba jejak mereka menghilang dan tak lama Wei masuk ke pintu rahasia dan tiba di penjara bawah tanah milik Getan yang menahan banyak orang kuno. Di sana ia menyaksikan Getan sedang melakukan ritual batu hitamnya. Wei lalu menampakkan diri dan bilang kalau Getan harus dihukum atas nama Suan Tianxi. Wei lalu berhasil membebaskan para orang kuno dan ia sendiri pun melarikan diri dari penjara tersebut. Tapi Getan yang kejam malah membakar semua klan kuno dan Xin berpindah pada pangeran yang bersiap menyerang Getan. Wei lalu tiba-tiba muncul di sana dan berkata, dia akan bergabung atas nama Suan Tianxi dan part 5 pun selesai. Oke, selesai part 5 karena Sabtu Minggu kita libur. Sampai jumpa lagi hari Senin untuk lanjut part 6-nya ya. Gue Ega undur-undur dan gak yakin movie. Pamit.